Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil observasi kami, yaitu yang pertama, pengembangan media dan sumber belajar pada pendidikan anak usia dini di Rodotul Atfal An-Nur. Beranggotakan saya sendiri, kedua itu Randi Ardiansyah, tiga Rehan Iqbal, yang keempat Pena Melani, kelima Zulfa Mawaddah, yang terakhir yaitu Marina Setiawani. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya Ahmad Farullah. Di sini saya akan menjelaskan poin yaitu pengembangan media pembelajaran pada anak usia dini. Nah, adapun pengertian media pembelajaran menurut para ahli, yaitu menurut Hairudin, yang mana berpendapat bahwa segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber kepada penerima, serta untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu yang sudah dirumuskan dari pengelompokan media pembelajaran yang telah dikemukakan para ahli sebelumnya, bahwa pengelompokan media pembelajaran menjadi 3 kelompok yang dapat dikembangkan untuk anak usia dini. Nah, di antara lain yaitu yang pertama media visual, mana ini adalah media yang menyampaikan pesan melalui penglihatan pemirsa atau media yang hanya dapat dilihat. Nah, yang kedua itu media audio, adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif, hanya dapat didengar, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan anak untuk mempelajari isi tema. Nah, yang terakhir yaitu media audio visual. Itu adalah kombinasi antara media audio dan media visual, atau biasa disebut media pandang dengar. Itu yang dapat saya sampaikan. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan memaparkan materi yang kedua, yaitu tentang sumber pembelajaran pada anak usia dini. Perlu kita ketahui, sumber belajar adalah segala sesuatu yang terdapat di lingkungan sekitar anak yang dapat dipergunakan atau dimanfaatkan untuk membantu pemahaman anak dalam proses belajar mengajar. Menurut Januszewski dan Moldensa dalam Arsyad tahun 2016 mengatakan istilah sumber belajar dipahami sebagai perangkat, bahan atau materi, peralatan, pengaturan, dan di mana pembelajar dapat berinteraksi langsung dengannya yang bertujuan untuk memfasilitasi belajar dan memperbaiki kinerja. Menurut Asosiasi Teknologi Komunikasi Pendidikan, sumber belajar adalah semua sumber, baik berupa data, orang, ataupun benda yang dapat dipergunakan untuk memberi fasilitas atau kemudahan belajar bagi siswa ataupun pendidik. Dan para ahli lain yang selanjutnya mengatakan, Sudjana mengatakan bahwa sumber belajar adalah segala daya yang dapat dimanfaatkan guna memberi kemudahan kepada seorang dalam belajar atau menerima sebuah pendidikan. Kemudian Sudono mengartikan sumber belajar adalah bahan termasuk juga alat permainan untuk memberikan informasi maupun berbagai keterampilan kepada murid maupun guru, antara lain misalnya buku referensi, buku cerita, gambar-gambar, narasumber, benda, atau hasil-hasil budaya. Dan menurut Jalinus dan Ambiar, sumber belajar dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, belajar yang dirancang atau learning resource by design, yaitu sumber belajar yang memang sengaja dirancang untuk tujuannya untuk pembelajaran. Contohnya yaitu ada buku pelajaran, modul, program audio, transparansi atau OHT. Dan yang kedua, sumber belajar yang sudah tersedia dan tinggal dimanfaatkan atau learning by utilization, yaitu sumber belajar yang tidak secara khusus dirancang.
Selanjutnya yaitu C, fungsi dan manfaat sumber belajar. Fungsi dan manfaat sumber belajar dalam pembelajaran anak usia dini atau PAUD tentu didasari atas hubungannya dengan kebermanfaatan sumber belajar tersebut dalam mengoptimalkan belajar anak. Salah satu cara untuk mengoptimalkan sumber belajar adalah dengan menarik minat anak untuk belajar. Untuk itu, sumber belajar memiliki beberapa fungsi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Julius dan Ambiar. Adapun fungsinya yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas pembelajaran, memungkinkan belajar secara seketika, memberikan pembelajaran yang sifatnya individual. Menurut Sanchio Tanaka, seorang psikolog dari Jepang, mengungkapkan tentang pemilihan kegiatan bermain bagi anak, golongan tingkat kesulitan dan kegiatan dibedakan dalam 3 kategori. Yang pertama ada mudah, sedang, dan sulit. Sebagaimana contohnya dalam permainan puzzle, untuk tingkat sulit puzzle-nya ada 2. Untuk tingkat sedang misalnya puzzle-nya ada 4. Nah, untuk tingkat sulit puzzle-nya ada 6. Dari permainan puzzle inilah tentu kita sebagai pendidik dapat menentukan tingkat keberhasilan dalam kita mengajar. Untuk itu, sebagai pendidik kita harus mempersiapkan permainan yang bervariasi sesuai dengan tingkat kesulitan dan kemampuan anak juga. Dari tingkat kesulitan inilah kita sebagai tenaga pendidik dapat mengenal kemampuan anak didik kita. Nah, saya akan melanjutkan materi tentang klasifikasi sumber belajar. Sumber belajar merupakan bagian yang terpenting terutama untuk anak usia dini. Pada anak usia dini, tanpa adanya media atau sumber belajar, maka akan sulit untuk memberikan pembelajaran pada anak. Namun, hal tersebut bukanlah menjadi sebuah masalah karena sumber belajar untuk anak usia dini sangatlah banyak tersedia di sekitar kita. Nah, sumber belajar yang banyak tersebut dapat diklasifikasi atau dikelompokkan sesuai dengan pengertian sumber belajar yang dikemukakan oleh AICTE dan teknologi pendidikan menjadi sumber belajar 6 bagian atau 6 jenis, yaitu yang pertama pesan, orang, bahan, peralatan, teknik, dan lingkungan. Peranan sumber belajar dalam pembelajaran mentransmisikan rangsangan atau informasi kepada anak. Belajar dapat diorganisasikan sebagai berikut. Yang pertama, pesan, di mana pesan timbullah pertanyaan, apa informasi yang akan ditransmisikan. Nah, pesan sebagai sumber belajar adalah segala informasi yang harus disalurkan oleh komponen yang lain yang berbentuk ide, berbentuk fakta, pengertian, dan data. Contohnya itu adalah bahan-bahan ajar yang terdapat dalam program atau kurikulum PAUD. Nah, bahan-bahan ajar yang terdapat dalam program atau kurikulum tersebut harus disampaikan oleh komponen lain, yaitu guru. Guru menyampaikan segala bahan ajar sehingga anak mendapat pengetahuan dan informasi tersebut. Yang kedua, orang. Dari orang kita timbullah pertanyaan bahwa siapa yang melakukan transmisi. Orang sebagai sumber belajar adalah mendatangkan atau menjadikan seseorang yang memiliki profesi dan keahlian yang berhubungan dengan materi pelajaran. Contohnya itu dokter, polisi, koki, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bahan dan alat. Bahan dan alat ini bertujuan sebagai menyimpan informasi, di mana dengan bahan sebagai sumber belajar adalah sesuatu yang mengandung pesan, yang disebut media atau software yang mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat atau dirinya sendiri, seperti buku-buku, program video, program slide proyektor, film, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan alat di sini adalah sesuatu benda atau alat yang disebut dengan media atau hardware yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan tersebut. Seperti tape recorder yang digunakan untuk memutar lagu-lagu yang disukai anak-anak, orang dewasa, atau slide projector, atau OHP, film, dan sebagainya. Yang keempat, itu ada teknik. Timbullah pertanyaan bahwa bagaimana informasi itu akan ditransmisikan. Menurut Zaman, teknik dalam sumber belajar adalah prosedur yang disiapkan dalam mempergunakan bahan pelajaran, peralatan, situasi, dan orang menyampaikan pesan. Contohnya itu adalah guru menggunakan metode demonstrasi untuk memberikan contoh cara membuat gambar dengan jari tangan.
Lalu yang kelima ada latar atau lingkungan, di mana di sini timbullah pertanyaan di mana ditransmisikan sumber belajar tersebut. Yang dimaksud dengan sumber belajar lingkungan atau juga yang berada di dalam sekolah maupun di luar sekolah, baik yang sengaja dirancang maupun tidak secara khusus disiapkan untuk pembelajaran. Termasuk di dalamnya itu adalah pengaturan ruang, pencahayaan, ruang kelas, perpustakaan, alat permainan, area, sentra-sentra, dan sudut-sudut pengembangan, dan sebagainya. Selain sumber-sumber tersebut, untuk anak usia dini, alat permainan edukatif atau AP juga dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Lokasi penelitian dilaksanakan di Raudatul Atfal An-Nur yang beralamat di Kampung Jawa, Kota Sungai Liat. Kemudian waktu penelitian dilakukan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022. Jenis penelitian yang dilakukan dalam observasi ini yaitu pertama, penelitian lapangan, field research, kemudian yang kedua, penelitian pustaka, library research. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara yang pertama observasi. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati kegiatan belajar mengajar antara pendidik dan peserta didik. Yang kedua, wawancara. Penelitian ini dilakukan dengan proses tanya jawab kepada pendidik. Kemudian, alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, pena, yang kedua, buku, dan yang ketiga, handphone untuk merekam suara. Kemudian tujuan penelitian ini untuk mengetahui media dan sumber belajar pada pendidikan anak usia dini di Raudatul Atfal An-Nur, Kampung Jawa, Kota Sungai Liat. Dalam penelitian ini menggunakan variabel bebas berupa responden dan variabel terikat berupa daftar pertanyaan yang digunakan untuk wawancara. Pada penelitian ini digunakan desain penelitian eksperimental dengan meneliti pengembangan media dan sumber belajar di Raudatul Atfal An-Nur, Kampung Jawa, Kota Sungai Liat. Hasil penelitian observasi pengembangan media dan sumber belajar pada pendidikan anak usia dini di RA An-Nur ini dilakukan untuk melihat perkembangan media dan sumber belajar yang digunakan peserta didik selama proses pembelajaran. Hasil penelitian ini diperoleh dari observasi kami secara langsung di tempat pembelajaran dan melakukan wawancara kepada pendidik. Nah, hasilnya proses belajar mengajar di RA An-Nur ini terbagi menjadi 2 sesi masuk sekolahnya. Yang pertama ada sesi pertama pukul 8 sampai 9 pagi dan sesi keduanya pukul 9 sampai 10 pagi. Setiap hari dari hari Senin sampai hari Kamis. Nah, hal ini dilakukan untuk menghindari kerumunan di antara peserta didik selama pandemi ini. Adapun proses pembelajaran peserta didik terdiri dari sebagai berikut. 1. Pembukaan, terdiri dari salam, bernyanyi, membaca surah, dan berdoa. Yang kedua, pelaksanaan proses belajar, yang mana ada ibu guru mempersiapkan alat-alat belajar untuk mewarnai. Selanjutnya, anak-anak membuat lukisan cat menggunakan jari tangan mereka membentuk bunga. Selanjutnya, anak-anak disuruh menulis nama masing-masing di atas hasil karya mereka. Lalu setelah selesai, ibu guru menyiapkan alat permainan selanjutnya yaitu mengelompokkan kertas sesuai bentuknya. Selanjutnya, anak-anak mengelompokkan kertas sesuai bentuknya, yang mana bentuknya ada bulat, kotak, dan segitiga. Nah, kemudian ditempel di atas kertas menggunakan lem, yang mana media yang digunakannya adalah seperti ada kertas HVS, lem, gunting, pensil, dan cat warna. Ketiga, penutup. Setelah selesai proses pembelajaran tersebut, anak-anak bernyanyi dan membaca doa pulang. Nah, adapun pelaksanaan dalam proses pembelajaran di pandemi ini banyak sekali kekurangan. Yang pertama, dilihat dari segi alat dan media pembelajaran sangat terbatas. Yang kedua, peserta didik itu tidak bisa bertemu banyak teman, apalagi dengan teman sekelas mereka. Nah, yang ketiga, kurangnya aktivitas bermain di luar ruangan. Dan masih banyak lagi, padahal di usia belia seperti mereka itu harus lebih banyak bermain, agar anak-anak itu menjadi lebih aktif. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. I should fuck her in the Benz.